Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Julaiha dari semester 4 STAIL Andina, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jarimah ta'zir yang mana menjadi salah satu topik pembahasan dalam mata kuliah Fikih Jinayah. Adapun materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah pengertian jarimah ta'zir, unsur-unsur jarimah ta'zir, macam-macam jarimah ta'zir, dan hukuman ta'zir. Baiklah, untuk topik yang pertama kita akan membahas pengertian dari jarimah ta'zir dan apa saja ruang lingkup jarimah ta'zir. Secara bahasa, ta'zir merupakan masdar atau kata dasar dari azaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Nah, ta'zir juga dapat berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran agar si pelaku itu merasa jera. Sementara beberapa fuqaha menyamakan istilah ta'zir ini dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kafarat. Dapat pula dikatakan bahwa ta'zir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir selain had dan kisos diat. Pelaksanaan hukuman ta'zir ini, baik yang jenis larangan yang ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau perorangan, hukumannya semuanya diserahkan kepada penguasa atau pemerintah. Adapun ruang lingkup jarimah ta'zir secara umum dikenal melalui 3 teori imam ini. Yang pertama, teori Imam Abu Hanifah, yang kedua, teori Imam Yusuf, dan yang ketiga, teori Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dalam teori Imam Abu Hanifah dijelaskan bahwa aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim. Di luar negeri muslim, aturan tadi tidak berlaku lagi, kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak perseorangan atau hak al-adami. Teori ini mirip dengan asas teritorial dalam hukum positif. Asas teritorial di dalam KUHP menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia. Yang selanjutnya, teori dari Imam Yusuf. Teori ini mengemukakan bahwa sekalipun di luar negara muslim, aturan pidana Islam tidak berlaku. Akan tetapi, setiap yang dilarang tetap haram dilakukan, sekalipun tidak dapat dijatuhi hukuman. Teori ini pada dasarnya mirip dengan asas nasional aktif atau asas perlindungan yang memuat prinsip bahwa peraturan pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan yang dilakukan di luar Indonesia. Teori yang ketiga adalah berasal dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Di dalam teori ini dikemukakan bahwa aturan-aturan pidana Islam tidak terikat oleh wilayah, melainkan terikat oleh subjek hukum. Jadi, setiap muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Teori ini mirip dengan asas universal di dalam hukum pidana positif. Asas universal di dalam hukum pidana positif juga sering disebut dengan asas penyelenggaraan hukum. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia. Dari teori-teori yang telah dikemukakan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ruang lingkup berlakunya hukum pidana Islam pada dasarnya mengatur semua umat Islam. Namun karena umat Islam menyebar di berbagai negara, menyebabkan hukum pidana Islam tidak sepenuhnya diterapkan kepada seluruh umat Islam. Pada topik yang kedua, kita akan membahas seputar unsur-unsur jarimah ta'zir. Adapun unsur-unsur tersebut terdiri atas unsur formal, unsur material, dan unsur moral. Yang dimaksud dengan unsur formal adalah adanya ketentuan nas yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Sedangkan unsur material adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moral adalah bila pelakunya seorang mukallaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Materi yang ketiga yaitu tentang macam-macam jarimah ta'zir. Abdul Qadir Audah membagi jarimah ta'zir menjadi 3, yaitu yang pertama, jarimah hudud dan kisos diat yang mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat. Namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda. Yang kedua, jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syariah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu,
mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama. Dan yang terakhir adalah jarimah ta'zir, di mana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terrealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini, unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya. Di materi keempat atau terakhir ini, kita akan membahas mengenai hukuman ta'zir. Adapun hukuman-hukuman ta'zir itu berupa yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman jilid, yang ketiga hukuman kawalan atau penjara kurungan, yang keempat hukuman salib, yang kelima hukuman ancaman, teguran, dan peringatan, yang keenam hukuman pengucilan, dan yang ketujuh hukuman denda. Nah, hukuman mati. Pada dasarnya, menurut syariah Islam, hukuman ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi, beberapa fuqaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fuqaha yang lain, di dalam jarimah ta'zir tidak ada hukuman mati. Yang kedua, hukuman jilid. Hukuman ini memiliki perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, ulama Maliki. Batas tertinggi menurut ulama Maliki diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir adalah 39 kali dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat memiliki 3 pendapat, yaitu yang pertama dan kedua sama seperti sebelumnya, sedangkan yang ketiga hukuman jilid pada ta'zir boleh lebih dari 75 kali. Sedangkan yang terakhir adalah mazhab Hambali memiliki 5 pendapat. Yang ketiga pendapat sama seperti pendapat sebelumnya yang diutarakan oleh imam sebelumnya, dan yang keempat adalah mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan jarimah tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis. Yang terakhir, yang kelima, mengatakan bahwa hukuman ta'zir tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasannya ialah hadis Nabi dari Abu Darda sebagai berikut. Seorang tidak boleh dijilid lebih dari 10 kali kecuali dalam satu hukuman hudud. Yang ketiga, hukuman kawalan atau penjara kurungan. Ada 2 macam hukuman kawalan di dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Yang pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah 1 hari, sedangkan batas tertingginya ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'i menetapkan batas tertingginya 1 tahun karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat. Yang kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Yang selanjutnya adalah hukuman salib. Dalam jarimah ta'zir, hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam melakukan sholat, dia hanya cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari 3 hari. Yang selanjutnya adalah hukuman ancaman, teguran, dan peringatan. Hukuman ancaman contohnya adalah dengan mengancam akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya. Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Dan yang selanjutnya adalah hukuman peringatan, contohnya dengan memberikan nasihat. Yang selanjutnya lagi adalah hukuman pengucilan. Hukuman ini merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang disyariatkan oleh Islam. Yang terakhir adalah hukuman denda. Hukuman ini seperti diberlakukan kepada orang yang mencuri dan menyembunyikan barang orang lain. Nah, jadi si pelaku dihukum dengan cara didenda dengan 2 kali lipat dari harga barang yang disembunyikan atau dicurinya tersebut. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.